Selamat malam teman-teman. Sebelumnya saya ingin mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan hari yang fitri buat teman-teman, keluarga, saudara yang merayakan. Dan saya mewakili Blaze Group, Blaze Koi Center, Blaze Bird, Blaze Pond, kemudian Blaze Channel mengucapkan mohon maaf sedalam-dalamnya apabila dalam penyampaian ataupun selama ini ataupun dalam vlog-vlog, dalam video ada yang entah disengaja ataupun tidak sengaja mungkin kurang berkenan ya. Oke, nah ini mungkin kita kesempatannya Val ya, jadi Blaze sendiri juga libur berapa hari ya liburnya berarti kurang lebih 4 hari. Hah? 8 hari bagi 2, 4 hari ya. Totalnya 8 hari ya, totalnya 8 hari. Dan memang terus terang teman-teman, seperti yang saya selalu sampaikan, dealer-dealer seperti kami ini sangat riskan sekali. Jadi apabila libur pun itu tetap ada orang yang piket karena untuk mengontrol kolam, mengontrol ikan, mengecek kesehatan ikan gitu loh. Dan buat penghubis pun sebetulnya juga saya sarankan hal yang sama, Val. Biasanya nih amit-amit ya, amit-amit setelah libur mudik lebaran seperti ini, terutama kolam-kolam yang dibiarkan kosong, apalagi kosong plus tidak ada backup saat PLN mati atau lampu mati, tidak banyak atau tidak sedikit kejadian yang akhirnya terjadi musibah. Mati lampu nggak tahu, akhirnya satu kolam mati, ada sakit nggak tahu, tetap dikasih makan, apalagi yang pakai auto feeder ya. Saran saya semua dimatiin dulu saat liburan seperti ini. Intinya memang sangat riskan apabila tidak ada orang yang mengontrol. Meskipun kolam Anda canggih, filter Anda canggih, spek media Anda bagus dan segala macam, tapi tidak saya sarankan, terutama yang tidak ada backup PLN-nya. Semoga di liburan lebaran hari raya ini semua kolam, semua ikan koi yang kita tinggal, yang kita mungkin liburan entah kemanapun itu, semuanya aman-aman dan baik-baik saja ya. Oke, kita mau update teman-teman. Jadi saya sekali lagi menjelaskan memang Blaze Koi atau Blaze Group ini terutama di divisi pond buildernya, kita memang sudah dari awal menentukan segmen kita itu adalah middle up. Jadi mohon maaf, bukan kita mau sok-sokan atau apa, tapi ada masih sampai sekarang meskipun sudah tidak sebanyak dulu yang coba kontak kita tapi minta dengan spek yang low, dengan harga yang low, apalagi yang harga di bawah 5 juta per meter persegi dan segala macam. Bukan kita tidak bisa atau tidak mau buatkan, tapi memang itu bukan target atau bukan market kita. Sekali lagi kita memang sudah dari awal menentukan market, dan saya pikir setiap orang, setiap pond builder, setiap usaha apapun itu berhak menentukan market. Nah memang kita market di market yang medium ke up, dan sampai sekarang memang meskipun medium ini ada beberapa customer baru yang kita tawarkan, biasanya customer tetap memilih harga-harga yang premium atau ibaratnya yang mentoknya sekalian. Nah kita saat ini ada satu project baru Val di Semarang, tepatnya di Semarang daerah atas, sebuah perumahan elit. Mungkin kalau teman-teman Semarang sudah nggak asing, ini namanya perumahan Grand Candi. Jadi perumahan Grand Candi sendiri ini di sana kaflingnya juga besar-besar ya, rata-rata setahu saya 500 meter persegi ke atas, dan harga per meter perseginya itu 2 digit. Ya mungkin untuk teman-teman gambaran aja lah, gambaran per meter perseginya di sana itu di perumahan elit ini itu kurang lebih 25 sampai 30 juta per meter perseginya. Nah ini kita dipanggil, dan kebetulan arsitek dan kontraktornya juga komunikasi dengan sangat enak sekali, makanya plannya, denahnya dan segala macam kita berusaha memberikan yang terbaik untuk rumah baru ini. Proses pembangunan rumah ini sendiri saat ini sedang berjalan memasukin 80%. Nah sekali lagi teman-teman, memang kolam ini tujuan kami dibuat supaya bisa match atau supaya bisa sinergi dengan desain rumah yang sudah arsitek buat, yang sudah kontraktor buat. Jangan sampai ini jadi mengganggu, apalagi kebanting. Itu saya sangat concern sekali. Dan memang terus terang proyek seperti ini nih kadang dalam tanda petik saya beberapa kali ketemu ya, tapi sekali lagi tidak semua ya. Ini termasuk arsiteknya, ownernya, kontraktornya ini sangat welcome sekali. Dan arsitek sama kontraktornya itu usianya lebih muda dari saya, Pak. Hebat. Ini dua orang hebat ya. Dan sudah kontak, konsultasi segala macam. Dan intinya mereka sangat menghargai, artinya mereka percaya penuh kepada Blaze Group bahwa untuk pembuatan kolamnya, filternya, desainnya dan segala macam itu
kita diberikan apa ya, keleluasaan untuk memberikan yang terbaik dengan budget yang menyesuaikan. Nah, mohon maaf teman-teman, memang tidak banyak, tapi di awal tahun saya menemui di sebuah kota besar ya di Jawa. Saya nggak mau sebut kotanya daripada nanti kalau yang beliaunya nonton ini jadi gimana-gimana. Tapi intinya waktu awal saya dipanggil dari arsiteknya maupun kontraktornya ini, saya lihat komunikasinya nggak enak banget nih dengan saya. Dalam artian saya ini dipanggil untuk dimintain membuat kolam, tapi mohon maaf terlalu ngatur. Sekali lagi teman-teman, bukan saya ini nggak mau diatur atau bukan saya ini mau sok-sokan, tapi maksudnya begini loh, ranahnya ini beda-beda. Saya dan Blaze Group itu bermain air itu sudah hampir 2010 saya start, ini 2025, 15 tahun. Jadi terus terang, kalau untuk masalah air, kolam, filtrasi dan lain-lain, bukan saya mau minterin, ya kita harus pakai standar baku yang kita sudah buat selama ini. Tapi intinya pihak sana terlalu ngatur, dan satu yang saya paling riskan, ownernya komunikasinya sulit sekali. Saya kalau ketemu dengan owner-owner yang seperti ini ya mohon maaf banget ya. Ya mau Anda siapapun itu bukan apa-apa, tapi kalau komunikasinya sulit, saya mendingan mundur, udah. Ya daripada nanti ke belakang kita jadi nggak enak. Nah intinya arsitek, kontraktor, dan owner yang ini sangat welcome sekali. Dan seperti apa sih konsepnya, temanya, lahan awal pengerjaannya? Sebelum kita bahas lanjut, kita saksikan dulu melalui cuplikan video berikut ini. Nah, oke teman-teman. Nah, sebetulnya project ini pekerjaan saya dalam artian tanda petik ya, cukup ringan atau lebih ringan. Karena kenapa? Desain kolam, meskipun desain kolamnya ini tidak render 3D yang maksimal ya, dengan tema minimalis yang ada pond glassnya atau ada kacanya. Jadi nanti ini bisa dinikmatin dari dua sisi, dari sisi depan dan dari top view. Tapi memang ini yang diutamakan ini yang set view-nya. Koi-koi berenang indah seperti ini. Nanti tolong dicantumin juga karya-karya kita yang ada kacanya ya, Noval dan Norma ya, sambil untuk wacana. Jadi sebetulnya desain ini sekali lagi kok tumben Pak desainnya agak sederhana atau nggak seperti spek 3D atau spek render yang standarnya Blaze, karena ini sudah disediakan dari arsiteknya. Ya, cuman ada beberapa poin teman-teman, ini mohon dicatat, dan puji Tuhannya arsitek, kontraktor maupun ownernya ini sangat mau mendengarkan masukan saya. Yang pertama, masalah potnya atau masalah konstruksi yang berdampingan dengan kolam, itu tadinya ada pot yang sedikit menjorok ke kolam. Nah, itu saya ilangin. Kenapa? Ikan koi ini, teman-teman, pada habitnya, kalau dia ada sesuatu yang bisa untuk ngumpet, atau dia bisa bersembunyi, dia akan di sana terus. Dikhawatirkan nanti saat kolamnya sudah jadi, koinya sudah jadi, malah ngumpul di sana, ngumpet terus kan nggak enak dilihat. Nangkap ya teman-teman ya. Kemudian ada bagian pot, jadi pot ini, mungkin sambil lihat tangan saya nih Val. Jadi harusnya yang bagus itu pot dan kolamnya ini presisi lurus. Tadinya ada sedikit pot yang agak seperti ini, nyiku. Jadi nanti akhirnya ada patahan. Ini juga akhirnya kita mundurin, kita lurusin. Sipil, arsitek, kontraktornya juga mau terima. Supaya ini untuk keamanan ikan koi. Jadi menghindari resiko, berbenturan dan segala macam. Karena kita pun sudah beberapa kali buat yang sudut-sudut patahnya atau sikunya itu sangat beresiko. Efek jangka panjangnya itu akhirnya koi-koinya sering luka, sering kebentur. Nah itu kan sangat-sangat bahaya atau riskan sekali. Tapi intinya teman-teman, project di Semarang kali ini puji Tuhan hampir tidak ada kendala. Karena komunikasi dari pihak arsitek, kontraktornya, ownernya, beliau sangat memberikan kesempatan kepada kami untuk berkarya yang terbaik, dan saya pun janji akan memberikan karya yang terbaik. Nanti rencana ikannya koi apa juga dia mau dari Blaze semua. Yang pasti teman-teman, pesan saya buat teman-teman di luaran sana pun, baik sebagai pond builder ataupun sebagai customer, mari kita itu saling respect atau saling menghargai, saling komunikasi yang terbaik. Kita ini tujuannya satu kok, kepengen memberikan karya atau pembuatan kolam, entah apapun itu, kolam renang, kolam koi, kolam megatank, kolam artificial, atau kolam reflection, atau kolam apapun itu, yang terbaik. Jadi segala diskusi yang segala macam kita lakukan ini tujuannya untuk supaya hasil yang
maksimal. Nah, nanti kita mulai lagi memang masih minggu depan ya Val ya. Jadi setelah ini kamu gantian libur, gantian yang piket siapa? Yang dari luar kota, Rian sama Wahid ya. Nah, nanti setelah kamu libur, minggu depan kita baru mulai lagi, kita nanti akan update untuk progres yang selanjutnya. Nah, terima kasih sekali lagi teman-teman. Saya juga bersyukur Semarang ini di tahun ini cukup oke Val. Saya lihat sampai bulan Maret ini udah April ya, bulan keempat ya. Berarti Semarang ini sudah ada 1, 2, 3, 4 ya, puji Tuhan. Ada 4 proyek, mau 5. Nanti besok Jumat kita mau survei dengan Mas Aan, ada 1 lokasi baru lagi di Semarang, Semarang Atas. Dan saya udah survei ke lokasi duluan. Sudah ada beberapa ide dan tema di kepala saya. Tinggal nanti kita pengaplikasiannya. Semoga doakan juga, semoga ini jodoh. Sekali lagi teman-teman, saya juga usia saya udah 44 ya. Jadi saya pun nggak mau ngoyo, nggak mau terlalu ngotot ya. Mungkin beda dengan saya waktu umur 30-an. Saya sekarang prinsipnya kalau memang Tuhan kasih berkat atau rezeki ya kita akan diperjodohkan atau ditemukan. Kalau di awal-awal udah sulit, kalau di awal-awal sudah banyak kendala, ya berarti itu bukan jodoh kita. Mending kita mundur. Dan saya percaya bahwa berkat Tuhan, rezeki dan lain-lain, Tuhan pasti akan kasih yang terbaik. Yang penting kita berusaha yang terbaik atau sebaik-baiknya juga. Dan semoga nanti ke depan kita terus bisa memberikan karya-karya, upload video, update video, edukasi, sharing, dan segala macam yang bermanfaat. Dan sekali lagi teman-teman, saya ucapkan selamat berlibur dan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita nanti akan dipertemukan dengan hari-hari yang fitri di tahun-tahun berikutnya. Saya Ade Kurniawan, Noval, beserta tim Blaze Group mohon pamit. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.